Kalau enggak teman-teman, Tante kita, memulai dulu aja kali ya, mungkin cuman kita nggak usah pakai slides dulu, mungkin nanti kalau udah bisa, karena ini Devina lagi ngusahain buat slides-nya nanti, biar langsung dimunculin aja gitu, oke. Ini demi kenyamanan kita bersama, jadi yang Helen unmute cuman Tante Lili ya sebagai pewarta, sama Helen mungkin nanti sebagai WL, yang lainnya mohon untuk di-mute dulu ya. Bentar. Oke, nah teman-teman, sebelum kita memulai Bible Study pada malam hari ini, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih yang udah join pada malam hari ini. Tema malam hari ini adalah Glow in the Dark. Sekarang kita sebelum masuk ke doa, kita sambil mengucap syukur, kita menyembah Tuhan kan lagu Bersamamu Bapa. Mungkin yang kalau nggak hafal boleh duduknya dulu sementara mungkin ya. Cek, Helen, masuk nggak, Len? Halo Devina, gimana Dev? Masuk, oke. Masuk, oke. Kita mulai dari sekarang ya. Bersamamu Bapa. Engkau ada Mari saudara-saudara, Om Tante dan teman-teman, kita siapkan hati kita untuk kita menyembah lebih lagi. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur karena kesempatan yang Kau beri kepada kami Tuhan pada malam hari ini. Kami dapat berkumpul ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dalam kegiatan Bible Study ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena pada saat ini juga ya Tuhan kami masih bisa hidup ya Tuhan, kami masih bisa merasakan berkat-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini tadi ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman ya Tuhan yang mungkin masih belum bisa join untuk Bible Study pada malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa melakukan perbuatan yang baik yang Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Tante Lili ya Tuhan yang akan membawakan firman pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengutus Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang turun atas Engkau untuk Tante Lili ya Tuhan yang akan bekerja dalam pewartaan firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, sentuh hati kami masing-masing di sini ya Tuhan, supaya kami dapat membuka pikiran kami Tuhan, membuka hati kami Tuhan, membuka telinga kami untuk bisa menerima firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menerapkan untuk kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sampai sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Tante Lili, silahkan untuk pewartaannya. Oh, oke. Ya, thank you, Helena. Yap, Tante. Shalom. Selamat malam, sahabat-sahabat muda. Saya percaya semuanya di sini boleh diberi kesehatan ya. Semuanya sehat, karena semuanya boleh penuh sukacita,
Boleh berikan jempol dong yang terbaik buat Tuhan, yang semua mengalami berkat-berkat Tuhan. Mungkin saat ini kita semua meskipun tidak bertemu secara fisik, tetapi kita boleh Tuhan pertemukan melalui Zoom pada malam ini. Kita percaya bahwa Roh Tuhan, kehadiran Tuhan boleh ada di dalam setiap kehidupan kita dan di rumah kita masing-masing dan boleh kita rasakan. Teman-teman sahabat muda, pada malam ini kita mau sharing akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan. Tadi dikatakan oleh Helena bahwa hari ini kita temanya Glow in the Dark. Kalau berbicara tentang Glow in the Dark, kita tahu bahwa pastilah ya, tentang segala sesuatu yang bersinar. Sebelum masuk ke sana, saya mau bicara sekarang kondisi kita, keadaan kita ada di kondisi yang kita sudah sering dengar, new normal. Suatu keadaan normal yang baru, kondisi normal yang baru. Semuanya harus ada penyesuaian. Beda waktu yang lalu. Jadi apa yang kita jalani sekarang itu beda pada waktu sebelum. Kita semua tahu sebelum ada pandemi COVID ini, kita bisa bebas bertemu, kita bebas mau nongkrong kita mau Bible study juga bisa ketemu. Pokoknya apapun bebas kita lakukan, tapi di new normal ini kita juga diajak, mau tidak mau, tidak bisa memilih, dan kita harus menjalani semua itu dengan segala sesuatu yang baru. Kemana-mana pakai masker, ya kan, harus jaga social distancing satu dengan yang lain. Jadi keadaan new normal ini banyak yang berubah. Pasti mungkin yang bekerja, beberapa teman-teman dari kita mengalami pengurangan gaji, ya kan? Atau mungkin juga teman-teman kita ada yang mengalami PHK. Kita nggak tahu. Apalagi terlebih untuk anak-anak atau remaja yang di dalam kelas 3 atau yang baru selesai kuliah. Itu saya ceritakan karena anak saya juga demikian. Tahun ini, bulan ini, tanggal 5 kemarin baru wisuda. Bisa bayangin nggak? Kuliah, sudah dari 4 tahun kuliah gitu kan, dengan segala kesulitan yang dia harus berjuang, tiba-tiba wisudanya hanya dengan online. Dan mau tidak mau itu harus dijalani. Terus habis ini sekarang dia harus cari kerja. Berpikir lagi, kondisi pandemi seperti ini, gimana caranya bisa dapat kerja? Jadi semua keadaan saat ini, kita tidak bisa memilih, kita harus jalani. Teman-teman sahabat muda, pada malam ini, di dalam keadaan yang seperti ini, mungkin buat kita itu sesuatu nggak enak. Mungkin buat kita itu sesuatu perubahan yang sebenarnya kita nggak mau. Karena kita nggak pernah berpikir pasti. Pada akhir tahun, saya yakin semua pasti punya impian ya di tahun 2020. Punya harapan di tahun 2020 dengan segala impian, cita-cita apa yang ingin dilakukan. Tetapi mungkin sampai saat ini hal itu belum bisa dilaksanakan. Karena banyak hal-hal yang membuat kita tidak bisa melakukan semuanya. Tapi pada malam ini kita mau sama-sama mau dikuatkan dari firman Tuhan. Dan saya mau bertanya di dalam kondisi seperti ini, kita yang mengaku. Boleh tahu nggak sih, coba saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat yang mengaku anak-anak Tuhan atau pengikut Kristus. Semuanya pasti ya, semuanya pengikut Kristus. Masihkah kita bisa menjadi terang di masa-masa seperti ini? Masihkah kita bisa menjadi bercahaya di masa-masa seperti ini? Ataukah kondisi seperti ini membuat kita semakin terpuruk? Tetapi saya yakin dan percaya, yang boleh ada di Zoom ini atau mungkin yang dengan setia ikutan juga di dalam Bible Study ini, pastinya tetap bisa menjadi berkat dan bersinar di dalam kondisi seperti ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pernah nonton nggak? Saya kurang tahu, saya pernah nonton dan saya sampai sekarang itu ingat banget. Di dalam kondisi yang seperti ini, banyak sekali orang yang butuh uang. Ada satu peristiwa,
mungkin ada yang nonton, seorang cleaning service di kereta ya, di kereta menemukan setas uang. Seorang cleaning service dan satpam, harusnya mereka butuh ya uang itu ya, butuh uang itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mengambilnya dan itu mengembalikan uang itu kepada pimpinannya. Padahal uangnya itu banyak banget loh, dikresek. Jadi saya berpikir hal ini kayaknya langka banget. Zaman sekarang, saat-saat seperti ini, orang yang kesulitan uang, orang kesulitan pekerjaan, tetapi itu yang dilakukan. Dan saya melihat bahwa dia itu bisa melakukan sesuatu berkat. Dan saya melihat bahwa dia itu bisa bersinar di kondisi yang seperti ini. Karena akibat dari itu semua apa yang dia dapatkan, akhirnya dia bisa naik jabatan, dia bisa diangkat jadi pegawai tetap, dan dia mendapat imbalan yang cukup menurut saya. Tapi satu hal yang buat saya ceritakan, itu satu kesaksian yang di kondisi seperti ini, itu orang yang bukan pengikut Kristus. Apalagi kita yang mengaku pengikut Kristus, pastinya kita lebih dari itu di dalam kondisi seperti ini. Nah, sekarang saya mau ajak, pernah nggak kita semua alami mati lampu di rumah? Pernah ya? Pernah alami mati lampu di dalam kondisi yang gelap di rumah, nggak bisa ngelakuin apa-apa, nggak bisa lihat apa-apa di dalam kondisi gelap dan tidak tahu arah. Pada saat mati lampu di rumah kita tidak bisa melihat apa-apa dan tidak ngerti arah yang kita mau lakukan itu apa, hanya berdasarkan mungkin apa yang kita sentuh dan sebagainya. Tapi pada saat gelap itu ada, kita mencari apa? Kita mencari lilin, kita mencari korek, entah apalah yang kita cari ya, entah pelita atau apa yang kita cari, dan itu semua pada waktu kita nyalakan, itu mengusir semua kegelapan yang ada. Akhirnya kita bisa melihat segala sesuatunya, kita bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan, dan kita tahu kemana kita mau berjalan, tidak nabrak sesuatu. Itu pertama. Kalau kita pada saat kita mengalami lampu mati di rumah. Terus yang kedua, saya ingat banget waktu saya punya anak kecil, pada waktu anak saya kecil gitu kan, saya pernah membeli gambar tempel yang bisa menyala di dalam gelap. Pasti semua tahu ya. Pasti semua, mungkin ada yang masih suka saat sekarang macam-macam, ada yang modelnya bulan lah, bintang, ada yang model matahari dan sebagainya. Nah, sahabat-sahabat muda, pada waktu kita lihat gambar tempel itu, sebenarnya biasa aja. Tetapi akhirnya sama anak saya ditempel di kamar. Ditempel di kamar dan pada waktu tidur, lampu dimatikan semua. Dan rupanya itu gambar tempel bisa nyala kan, karena glow in the dark gitu kan. Terus dia bisa nyala, dia bisa mengeluarkan sinar. Pada waktu itu, yang awalnya gelap, akhirnya bisa ada seberkas sinar-sinar yang ditempel-tempel di dinding pada waktu itu. Di sini kita melihat apa? Bahwa sinar itu bisa kelihatan kalau ada di dalam kegelapan. Itu yang kedua. Yang ketiga, suami saya pernah berikan saya sebuah hadiah jam tangan. Dan jarumnya itu dia katakan bahwa itu bisa menyala, bersinar gitu kan. Terus saya lihat, enggak tuh, saya bilang. Gimana bersinarnya? Tanpa saya sadari, jam tangan itu saya pakai pada waktu saya bepergian naik mobil, saya pakai dari matahari terik banget ya. Jadi otomatis matahari kena ke tangan saya, dan ternyata pada waktu malam di tempat gelap, jarumnya benar gitu kan, ada sinarnya. Yang saya mau sampaikan di sini, bahwa sinar itu didapat dan bisa ada pada saat dia terkena atau dia tersambung oleh sumbernya. Jadi teman-teman, sahabat muda, saya katakan sekali lagi bahwa sinar atau cahaya itu bisa mengusir kegelapan. Yang kedua, cahaya itu bisa berguna pada saat ada gelap. Kalau di tempat terang dia nggak berguna. Terus yang ketiga, sinar itu bisa muncul pada saat tersambung dengan sumbernya.
Jadi di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita menjadi pembawa terang untuk mengusir kegelapan. Pertama, seperti saya sampaikan tadi, kita menjadi pembawa terang untuk mengusir kegelapan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menjadi terang, bercahaya, kita menjadi terang di tempat yang gelap. Bukan di tempat yang sudah terang. Tetapi kita menjadi terang di tempat yang gelap. Yang ketiga, supaya kita bisa menjadi terang, apa yang kita lakukan? Sekali lagi, kita harus tersambung dengan sumber terang itu lagi. Jadi ada 3 hal yang kita harus ketahui di dalam kita merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Jadi sebelum masuk ke firman, saya sampaikan 3 hal itu. Terus kita mau lihat dari Efesus 5 ayat 8. Mungkin semuanya ada kitab suci di sebelahnya, boleh dibaca ya di rumah masing-masing. Dikatakan demikian, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Firman Tuhan Efesus 5 ayat 8 katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Firman ini mau menegaskan kepada kita perbedaan antara hidup di dalam kegelapan dan hidup sebagai terang. Sahabat-sahabat muda yang dikasihi Tuhan, perbedaan yang terjadi atas kehidupan kita berada di dalam Tuhan. Kalau dulu dikatakan apa? Dahulu kamu adalah kegelapan. Bukan dikatakan kamu dulu ada hidup di dalam gelap. Enggak loh. Dibilang firman Tuhan ini, kamu dulu adalah kegelapan. Jadi itu satu identitas juga di dalam kehidupan kita. Bukan dikatakan kita ada di dalam gelap, tapi dikatakan kamu adalah kegelapan. Dikatakan dulu di Efesus. Terus setelah itu dikatakan, disambung lagi, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi kalau dulu hidup kita itu ada di dalam kegelapan, dan sekarang kita itu adalah terang di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian. Rasul Paulus katakan kepada umat di Efesus bahwa dulu dia katakan kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Malam ini kita diingatkan bahwa setiap kita anak-anak muda juga, bahwa siapapun tua muda diajak untuk menjadi terang di dalam Tuhan. Firman ini mengingatkan kita pada malam ini. Nah, misalnya apa? Kita dikatakan bahwa kita hidup di dalam kegelapan. Hidup kita yang lama, hidup di dalam dosa. Ayat yang ketiga dalam Efesus 5 ayat 3. Coba Efesus 5 ayat 3 bisa dibuka. Efesus 5 ayat 3 dikatakan, Elena bisa share ini. Devina mungkin boleh bantu share screen untuk kitab suci, Dev? Bisa share screen? Iya, boleh sebentar. Oke. Tadi Efesus berapa tadi? Efesus 5 ayat 3. Ya, Efesus 5 ayat 3. Tadi Efesus 5 ayat 8 ya, Ayat dikatakan 8. kamu adalah kegelapan. Nah, sekarang kita mau lihat seperti apa sih kegelapan? Efesus 5 ayat 3. Dikatakan di firman Tuhan. Saya sambil baca ya. Ayat 3 dikatakan bahwa tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun di antara kamu, jangan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi sahabat-sahabat muda, kalau dikatakan hidup kita dulu sebagai kegelapan, bahwa hidup kita yang lama, hidup masa lalu kita, hidup di dalam percabulan, hidup di dalam kecemaran, hidup di dalam perkataan kotor, keserakahan. Nah, ayat 3 dikatakan, mungkin bisa sama-sama lihat ayat 3, tetapi
Dikatakan percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu sebagai sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi saya mau katakan bahwa kita dikatakan hidup kita sebagai kegelapan karena dulu kita hidup di dalam dosa. Keterikatan dengan dosa. Apa yang mengikat kita pada waktu itu? Mungkin kita dulu sering gampang sekali ngeluarin kata-kata kotor. Mungkin kita gampang sekali dulu hidup di dalam percabulan. Misalnya, entah sampai sekarang masih ada nggak yang suka nonton film-film porno. Mungkin tanpa disadari menurut biasanya anak muda berpikir itu hal yang biasa. Tetapi itu merupakan satu hidup kita sebagai kegelapan. Yaitu terus apa lagi? Hal-hal yang tidak pantas kita lakukan. Perbuatan yang tidak berbuah kebaikan. Penyembahan berhala. Penyembahan berhala bukan berarti kita hanya ke dukun, menyembah keris dan sebagainya. Penyembahan berhala, apa saat ini yang menjadi berhala di dalam kehidupan kita? Kalau zaman dulu dikatakan kegelapan, saat sekarang masih ada nggak di dalam kehidupan kita? Saya lihat kan mungkin yang ikutan Zoom saat ini begitu antusias untuk mendengar firman Tuhan, untuk memuji Tuhan. Bagaimana dengan teman-teman dan sahabat kita yang lebih memilih untuk misalnya suka nonton drama Korea, ya kan? Atau apalagi hobi yang susah untuk membawa orang itu lari dari dia. Tetapi kita mau belajar pada malam ini. Perbuatan yang tidak berbuah kebaikan. Perbuatan yang tidak berbuah kebaikan. Misalnya, malas. Saya pernah dengar satu romo katakan waktu itu, malas itu sebenarnya juga setan kecil. Jadi jangan pikir malas itu hal yang biasa. Tetapi itu pada saat kita hidup di dalam kemalasan, kita juga hidup di dalam kegelapan. Ketidakjujuran. Sampai hari ini, masih adakah kita ketidakjujuran di dalam kehidupan kita? Ketidaktaatan. Ketidaktaatan, pemberontakan. Hidup lama kita, sekali lagi kita kalau boleh flashback, dulu pernah kita hidup di dalam pemberontakan sampai sekarang. Karena apa? Banyak hal pemberontakan yang mungkin kita bisa alami, banyak hal yang kita hadapi dengan orang tua. Menimbulkan satu pemberontakan di dalam diri anak-anak muda biasanya. Suami saya seorang yang punya papa otoriter. Nggak tahu udah pernah dengar belum kesaksiannya, suami saya punya papa orangnya otoriter. Kalau marah dulu itu ya, papanya bisa sampai karena belakang rumahnya itu sungai, jadi suka diceburin ke sungai, terus dimasukin di tong gitu loh. Hal-hal yang gitu, diikat pinggang, dipukul pakai ikat pinggang, diikat dan sebagainya, itu hal-hal yang biasa dia terima pada waktu itu. Sahabat muda, apa yang terjadi dengan suami saya? Dia bertumbuh menjadi anak yang keras, anak yang temperamen. Karena apa? Karena ada satu roh pemberontakan di dalam diri dia. Ada pemberontakan di dalam diri dia yang tanpa dia sadari karena kekecewaan dia terhadap orang tua. Nah, kita menjadi refleksi pada malam ini, masihkah kita ada di dalam sebagai kegelapan ataukah kita sudah hidup sebagai anak terang pada saat ini? Kekecewaan terhadap orang tua yang membuat kita tidak bisa dekat terhadap orang tua. Itu juga menjadi refleksi pada malam ini. Tetapi sekali lagi firman itu dilanjutkan di Efesus tadi dikatakan, dilanjutkan Efesus 5 ayat 8, dikatakan Efesus 5 ayat 8, memang kamu dulu hidup kamu adalah kegelapan tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi dulu kita hidup sebagai kegelapan, sekarang kita hidup di dalam terang. Sebagai terang di dalam Tuhan. Hidup baru di dalam Tuhan. Setiap kita sudah mengalami hidup baru. Meninggalkan hidup kita yang lama. Yang dulu kita belum kenal Tuhan. Yang dulu kita belum tahu firman. Tetapi kita sudah kenal sekarang. Sudah tahu Tuhan. Dan kita sudah hidup baru di dalam Tuhan. Hidup lama kita sudah ditinggalkan. Kita berbalik 180 derajat. Kita sudah hidup yang baru. Hidup yang baru bagaimana? Hidup yang berbuah kebaikan dan keadilan. Kita diingatkan bahwa pada malam ini kita harus di dalam kondisi seperti ini, kondisi apapun, kita hidup sebagai anak-anak terang.
tekanan apapun yang kita alami, kita tetap belajar untuk menjadi anak-anak terang. Karena itu firman Efesus 5 ayat 8 katakan demikian. Kita tidak mau lagi disebut sebagai kegelapan, tetapi kita mau disebut sebagai anak-anak terang. Karena kita sudah berpindah. Tuhan sudah angkat kita dari kegelapan, kita semua sudah dibaptis, kita semua sudah diperbaharui dengan kuasa Roh Kudus, berarti hidup kita sudah hidup yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan itu kita sudah terima sampai hari ini. Sahabat-sahabat muda, kalau kita berbicara bahwa kita sebagai anak-anak terang, siapa sih terang itu sebenarnya? Kita lihat Yohanes 8 ayat 12. Bisa tolong Devina? Yohanes 8 ayat 12. Nah, Ya. Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi siapa terang itu? Terang itu Tuhan katakan, akulah terang dunia. Jadi sumber dari terang itu sendiri adalah Yesus sendiri di dalam kehidupan kita. Dikatakan, barang siapa mengikuti aku, mengikuti sang terang ini, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kalau kita mengaku kita pengikut Yesus, kita udah hidup yang baru, kita sudah meninggalkan hidup yang lama, berarti kita sudah berjalan bersama Tuhan, dan kita tidak berjalan lagi dalam kegelapan. Tidak ada lagi yang namanya kita ada roh pemberontakan, tidak ada lagi kita hidup di dalam perkataan-perkataan kotor, tidak ada lagi hidup di dalam kecemaran, tidak ada lagi hidup dengan film-film porno, tidak ada lagi hidup dengan ketidakjujuran, tetapi kita hidup sesuai dengan Tuhan, melainkan mempunyai terang hidup di dalam kehidupan kita. Jadi bukan lagi kita kegelapan, tapi kita mempunyai terang hidup. Karena Yesus terang dunia, dan kita hidup di dalamnya, maka setiap kita, anak-anaknya, dipanggil untuk menyebarkan dan untuk memancarkan terang tersebut. Sahabat-sahabat muda, kita semua dipanggil untuk memancarkan terang itu. Benar nggak sih? Nanti bisa dibaca ya di rumah, Yesaya 42 ayat 6, bahwa kita dipilih, dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya sebagian orang, bukan hanya di dalam keluarga, bukan hanya di dalam komunitas, bukan hanya di gereja, tetapi kita dipilih, kita dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita harus menjadi terang. Bukan lagi menjadi sesuatu yang bertentangan dengan terang itu sendiri. Jadi sebagai pengikut Kristus, kalau Yesus itu sendiri sang terang, dan kita ikut dengan dia, dan dia kita dapatkan. Luar biasa. Kita mendapatkan di dalam Matius 5 ayat 14. Boleh, Devina? Matius 5. Matius lewat. Matius 5 ayat 14. ayat 14. Udah, Tante? Iya, Matius 5 ayat 14. di Tante masih Yohanes ya? Oh, Oke. Matius 5 ayat 14 ya. Dikatakan apa? Kamu adalah terang dunia. Jadi pada saat dikatakan oleh Tuhan, akulah terang dunia. Tadi Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Kalau dia sang sumber terang yang kita ikuti, berarti kita harus memancarkan terang itu sendiri, dan kita dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi sebagai pengikut Kristus, kita mengikuti sumber terang itu, apa yang kita dapatkan? Kamu adalah terang dunia. Dikatakan oleh firman Tuhan dari Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Itu adalah satu peranan di dalam kehidupan kita, itu ada identitas di dalam kehidupan kita. Kalau ditanya orang, kamu sebagai apa? Aku adalah terang dunia. Itu yang Tuhan minta dalam kehidupannya. Coba boleh tepuk dong dadanya, aku terang dunia. Bilang sama diri masing-masing, aku adalah terang dunia. Jadi kalau kita terang dunia, seperti firman katakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Artinya apa? Semua yang kita lakukan itu pasti bisa dilihat orang. Pasti bisa dilihat orang. Kamu adalah terang dunia. Kenapa nggak dikatakan kamu adalah bola lampu dunia? Kalau bola lampu bisa menyala kalau ada orang yang menyalakan, ya kan? Tapi kalau terang itu bersinar pada saat di dalam kondisi, dan kalau bola lampu itu biasanya sinarnya bergantung sama wattnya ya. Kadang ada wattnya yang gede, ada yang kecil gitu kan. Bisa gede, bisa kecil. Tetapi kita melihat bagaimana terang dunia di dalam kehidupan kita. Kita melihat lilin, kita melihat obor sebagai pada saat bernyala itu ada terang yang dihasilkan. Ruangan besar, ruangan kecil, obor lilin tetap akan memberikan terang bagi kehidupan. Nah, teman-teman sahabat muda, menjadi terang di mana? Saya katakan sekali lagi, di dalam keluarga. Gampang nggak? Menjadi terang dalam keluarga. Jawab sendiri dalam hati, menjadi terang di dalam keluarga. Terkadang sangat sulit. Pada saat kita menjadi terang di dalam keluarga, tiba-tiba kita berubah dalam kehidupan kita. Bisa rajin baca kitab suci. Atau jangankan di keluarga, dengan di antara teman-teman. Pada saat kita rajin baca kitab suci, biasanya kita diledekin. Kudus ya, sok kudus, sok suci, dan sebagainya seperti itu. Tetapi kita mau diingatkan firman Tuhan malam ini, bahwa apapun tekanan yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kalau kita dikatakan terang dunia, kita tetap mau melakukan seperti sumber terang itu sendiri. Jadi di dalam keluarga, di tempat kerja, bisa nggak kita menjadi terang? Atau di tempat kuliah, di sekolah, di mana aja kita ditempatkan. Bisa nggak kita menjadi terang? Menjadi terang di antara orang-orang yang beriman itu gampang. Tetapi menjadi terang di antara orang-orang yang tidak seiman itu tidak gampang. Tetapi kita ditantang malam ini, karena Tuhan katakan kamu ada terang dunia. Itu identitas kita. Jadi kita nggak bisa milih lagi, nggak mau. Tapi kita tetap menjadi terang dunia. Di dalam komunitas, kalau masih bisa berkumpul malam ini dengan setia, saya percaya bahwa setiap kita semua adalah terang dunia. Di dalam komunitas, di masa pandemi seperti ini, nggak bertemu secara fisik, tetapi secara online. Ngurusin untuk jadi host, untuk ngurusin ngumpulin teman-teman, bikin flyernya dan sebagainya. Itu kadang tidak semua orang mau melakukan. Atau disuruh nge-WA, titip pujian, jangan aku deh, jangan gua deh, yang lain aja. Atau disuruh doa. Banyak sekali pasti jangan aku deh, jangan gua, yang lain aja gua nggak bisa. Tetapi malam ini kita diingatkan, mau nggak kita jadi terang? Sebagai terang dunia kita mau melakukan itu. Di mana saja kita bisa menjadi terang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sahabat muda, kita mau belajar. Supaya kita bisa menjadi terang di dalam kegelapan. Bisa bersinar di dalam kegelapan. Jika kita terang dunia, berarti kita menerangi kegelapan. Saya katakan tadi kita tidak menjadi terang di tempat yang terang. Tetapi kita menjadi terang di tempat yang gelap. Jadi pada saat kita menjadi terang dunia, kita menerangi kegelapan. Kegelapan terjadi karena ketidakadaan terang. Ada nggak sebenarnya kegelapan? Sebenarnya kegelapan tidak ada. Karena kegelapan terjadi karena ketidakhadiran terang itu sendiri. Tetapi kalau terang itu ada dan hadir, kegelapan tidak ada. Langsung lenyap. Jadi pada saat kita menjadi terang di dalam kegelapan, bukan berarti gelap yang mempengaruhi kita, tetapi terang kita yang harus mempengaruhi gelap. Di mana Tuhan menempatkan kita? Bukan jadi kita yang terbawa arus dengan teman-teman kita berkumpul, teman-teman yang suka ngerokok, teman-teman yang suka meminum, umpamanya. Di mana kita ditempatkan, kita bisa terpengaruh. Tetapi malam ini kita diingatkan bahwa kita terang dunia. Bahwa kita tidak terpengaruh oleh kegelapan, tetapi kita bisa mempengaruhi kegelapan untuk hilang. Karena ada terang itu sendiri. Jadi kegelapan itu karena ketidakhadiran daripada terang. Kegelapan itu tidak memiliki kuasa apapun atas terang. Jadi terang yang menguasai kegelapan. Sebagai
Karena sebagai terang dunia, kita melekatkan diri pada sumbernya. Tadi katakan bahwa Yesus itu sendiri adalah sumber daripada terang itu. Caranya gimana? Memiliki persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan yang gimana? Persekutuan yang erat dengan Tuhan. Melalui apa? Doa. Saya percaya di sini semua pasti doanya, pasti sudah berdoa ya. Doa pasti 3 kali udah pasti itu. Makan pagi, makan siang, makan malam. Doa ya, pasti. Terus tidur juga doa. Nah, yang diminta apa? Kedekatan yang lebih erat di dalam Tuhan. Bukan hanya doa, baca firman. Berapa kali kita baca firman di dalam seminggu? Atau pada saat misa aja kita dengar firman. Atau kita punya sate saat teduh dengan Tuhan. Setiap hari kita baca firman. Membaca surat cinta Tuhan. Hingga kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Melalui doa, melalui firman. Melalui pujian, melalui penyembahan. Melalui pelayanan juga. Kita bisa menjadi terang. Melalui pelayanan, melalui komunitas. Jadi sahabat-sahabat muda, untuk kita bisa menjadi terang, kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Pertama, bagaimana kita bisa menjadi terang di dalam kegelapan? Kita melekat pada sumbernya. Stay connected with Jesus. Terus melekat pada Yesus. Yohanes 15 katakan bahwa akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Kalau kamu tinggal di dalam aku, dan aku di dalam kamu bisa berbuah banyak, tapi di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita diajak untuk kita bisa menjadi terang di dalam kegelapan. Di dalam kondisi saat ini, apa yang kita lakukan? Tetap melekat pada Tuhan. Awal pandemi, hal yang sulit buat saya. Kenapa? Karena saya salah satu orang yang terkena sebagai orang tanpa, mungkin orang yang, jadi saya gini, waktu itu tanggal 2 Presiden Jokowi umumkan bahwa ada virus corona udah masuk di Indonesia dan di Depok dikena, itu waktu itu ya terkena yang di Depok pertama kali, dan tanggal 8, tanggal 7 saya masih pelayanan di rumah duka, tanggal 7 saya masih pelayanan di rumah duka, pelayanan pujian tuh hari Sabtu, hari Minggu saya ada pertemuan komunitas dan pemberkatan rumah di salah satu teman komunitas saya. Di situ kami datang. Sebenarnya saya jujur awalnya malas. Tapi karena nggak enak, jadi saya datang. Saya datang pada waktu itu, saya berasa kondisi saya pada waktu nggak fit, kurang fit. Tapi saya datang akhirnya ikut acara. Hari Senin, badan saya semakin nggak enak. Hari Senin semakin nggak enak. Hari Selasa semakin parah lagi. Akhirnya saya ke dokter. Karena apa? Karena linu badan saya tuh sangat banget gitu kan, sampai kepala sakit, mual dan sebagainya. Tapi panas saya tidak terlalu tinggi, hanya 37. Puji Tuhan, saya tidak juga sesak nafas. Tapi akhirnya pada waktu itu terus berjalan sakitnya. Biasanya kalau sakit seperti itu hanya beberapa hari. Saya sampai ke dokter pada waktu itu, dokter katakan pada hari Rebo saya tetap pelayanan. Hari Rebo tetap pelayanan, saya pimpin pujian, dan setelah saya pimpin pujian, pewarta bawa firman, saya udah nggak tahan, saya seperti orang mau pingsan, saya pulang. Saya pamit, saya mau pulang, saya nggak tahan banget, saya pulang. Saya pulang, naik Grab pada waktu itu, di mobil itu saya hanya tidur, karena udah benar-benar nggak tahan. Akhirnya saya ke dokter bilang, kalau kamu hari Jumat masih seperti ini, kamu harus balik tes darah. Saya tes darah, ternyata karena saya takut, waktu itu saya tes darah, dan ternyata hasil tes darahnya semua DB, tipes semua negatif gitu kan. Dikatakan hanya gejala tipes seperti itulah. Tetapi sahabat muda, apa yang terjadi? Saya itu sampai 10 hari baru sembuh. Terus saya mulai baca, nggak pernah terpikir bahwa ada temen yang kena atau apa. Cuma pada waktu itu saya mulai baca-baca tentang corona gitu kan. Hari ke-7 nanti imunnya timbul sendiri. Saya tunggu tuh, setiap hari saya hitung. Hari sama, kedua, ketiga, sampai hari ke-7 mulai berasa lebih enak. Sampai hari ke-10 semakin enak.
Teman-teman, apa yang terjadi? Hari ke-13, saya dapat kabar teman saya yang pemberkatan rumah tiba-tiba meninggal. Awalnya dikasih tahu sama suami istrinya bahwa sakit, minta doa, tolong doa di grup karena sakit, terus dibawa ke rumah sakit. Ternyata tiba-tiba hari ke-14 saya sakit, hari 14 setelah pertemuan itu dia meninggal. Ternyata meninggalnya di rumah sakit Suliati Saroso. Ternyata positif COVID. Dan itu membuat saya pada waktu itu kaget, syok gitu kan. Ternyata hal itu satu pengalaman. Tidak pernah terpikir saya bisa masuk di lingkaran seperti itu. Dan hari Selasa saya bertemu dengan orang yang lain. Bukan hanya saya, beberapa teman saya sekitar 4-5 orang yang ikut tanggal 8 bertemu lagi dengan teman tanggal 9. Dan tanggal 9 itu ada lagi yang sakit. Ternyata teman-teman, apa yang terjadi, begitu jahatnya virus ini. Suaminya dari teman saya yang bertemu tanggal 9 itu juga meninggal. Dan terus seperti lingkaran yang tidak putus. Sampai terakhir putus itu lingkaran di mana saya bertemu dan beberapa teman itu sampai setelah Paskah, April. Jadi berentet pokoknya yang sakit itu. Jadi saya pada waktu itu takut banget pada waktu itu. Dan saya tahu yang memberi saya kekuatan pada waktu itu hanya dikatakan stay connected with Jesus. Melekat terus kepada Tuhan. Jadi saya perbanyak waktu pada waktu itu melekat kepada Tuhan. Jadi saat-saat pandemi seperti ini bukan membuat kita tidak bisa menjadi terang, tetapi bisa membuat kita semakin menjadi terang. Kenapa? Karena di masa pandemi seperti ini, kita lebih gampang untuk dapat firman Tuhan. Tidak perlu keluar rumah, tidak perlu butuh transport, tidak perlu jauh-jauh. Biasa orang malas kan untuk keluar rumah atau pergi, tetapi hanya dengan buka handphone kah atau laptop, di mana saja kita bisa dengar firman. Ikut misa, yang biasanya susah untuk bangun pagi. Bisa ikut misa harian, sore juga ada. Tidak perlu keluar rumah juga, dengan mudah kita bisa lakukan itu semua. Harusnya di masa pandemi seperti ini, membuat kita bisa semakin menjadi terang. Untuk orang-orang yang membutuhkan. Banyak orang-orang yang membutuhkan. Untuk kita boleh menjadi terang. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, melekat kepada Tuhan. Untuk kita bisa menjadi terang di dalam kegelapan. Terus connect dengan Tuhan. Nyambung dengan sumber terang itu sendiri. Gimana kita bisa bercahaya, gimana kita bisa menjadi terang kalau kita tidak punya relasi, tidak punya kedekatan, tidak ada sumber yang nyolokin gitu kan. Yang tersambung, mamanya kayak seperti misalnya kita pakai keyboard, alat musik ya kan. Kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa pakai kalau dia tidak tersambung dengan listrik. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak tersambung dengan sumber terang itu, kita tidak bisa menjadi terang. Tapi pada masa pandemi ini kita diingatkan bahwa kita harus melekat. Doa, dengan firman, dengan apa lagi? Dengan pelayanan tetap. Bangkitkan rohnya. Karena masa-masa seperti ini membuat biasanya, jangankan anak-anak muda, banyak sekali orang-orang yang rohnya semakin redup, semakin padam. Tetapi di masa pandemi ini, kalau kita sadari kita anak Tuhan, anak terang, kita mau roh kita tetap menyala-nyala. Caranya sekali lagi, perdalam di dalam Tuhan. Apa aja yang kamu suka, dengan pujiankah, tapi tetap kita berdoa dan baca firman. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi terang di dalam gelap? Memiliki karakter Tuhan. Kita memiliki karakter Kristus. Biasanya ciri-ciri daripada ciri dan cara kerja daripada terang, dia tidak bersuara. Terang mana ada bersuara? Nggak ada suaranya terang. Terus terang itu cara kerjanya memberi arah, memberi tuntunan. Semua tahu ya mercusuar ya. Dia berguna untuk memberi arah buat kapal-kapal yang sedang berlayar. Dan dia tahu di mana mercusuar itu ada. Dan dia tahu itu apa. Jadi tuntunan yang dia dapatkan pada waktu kapal itu membutuhkan tuntunan dengan mercusuar. Jadi terang itu cara kerjanya memberi arah. Terus terang itu apa cara kerjanya? Menarik perhatian. Karena dikatakan tadi kan di Matius 5 ayat 15, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi
dan tidak bisa diletakkan di bawah gantang. Terang gitu. Jadi pada saat kita menjadi terang, kita menarik perhatian, bukan berarti kita sombong, tapi itu tidak bisa disembunyiin. Pada saat kita bisa menjadi terang. Matius 5 ayat 16 dikatakan bahwa hendak terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Bisa dibantu ayat 16, Devina? Matius 5 ayat 16. Ini ada. Kota yang di atas, sorry, udah ada. Kamu ini terang disebut, bukan ya? Bukan, Tante, bukan. Ayat 16, ya. Lanjutannya. Ya, oke. Nah. Jadi dikatakan di ayat 16, hendak terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi, menarik perhatian di dalam arti bukan menjadi pusat perhatian orang, tetapi pada saat kita menjadi terang dunia, pada saat kita menjadi terang di dalam kegelapan, itu nggak bisa ditutup-tutupin. Dengan cara apa? Melakukan perbuatan yang baik. Dengan kesaksian hidup kita. Nggak perlu dengan harus menjadi pengkhotbah atau pewarta. Tidak perlu hanya dengan kata-kata. Karena apa? Karena ternyata teladan itu lebih banyak berbicara daripada kata-kata. Perbuatan lebih banyak berbicara daripada kata-kata. Bisa nggak kita berkata seperti ini? Si Tante Lili itu ya, kalau bawa firman, ngomongnya begitu banyak pinter. Tetapi kelakuannya, bisa kan ngomong seperti itu? Siapapun. Orang itu ya, kalau bawa firman, wah ngomongnya luar biasa. Tapi kelakuannya kalau udah nggak bawa firman, kalau udah di luar, udah minus banget deh. Gitu kan? Kalau udah waktu pewartaan udah kudus banget, tapi begitu turun udah kudus banget gitu kan. Dalam segala hal, segala apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita perlukan untuk menjadi terang di dalam kegelapan? Punya karakter Kristus, miliki karakter Kristus. Karakter Kristus seperti apa? Yaitu dengan perbuatan yang baik, dengan kesaksian hidup kita. Kita hidup harus di dalam kasih. Efesus 5 ayat 2. Tadi saya katakan Efesus 5 ayat 8 ya. Memang dulu kamu hidup dalam kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, dikatakan seperti apa yang harus kita lakukan, yaitu Efesus 5 ayat 2. Kita harus hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Hidup di dalam kasih seperti apa? Contohnya kita sudah tahu. Mother Teresa. Bagaimana seorang Mother Teresa yang begitu mengasihi orang yang dia bisa melepaskan semuanya dan bisa melakukan orang-orang yang lepra, orang-orang yang kusta, orang-orang yang hampir mati dan semuanya dia tolong. Kalau berbicara Mother Teresa, kita melihat bagaimana kasih Tuhan di dalam diri dia, di dalam kehidupan dia yang begitu luar biasa. Nggak bisa kayaknya kita melakukan. Saya pikir, aduh gila bener ya, hebat banget gitu seperti itu. Saya nggak bisa melakukan hal yang demikian. Tetapi ternyata kita bisa melihat contohnya dari Mother Teresa. Sahabat-sahabat muda, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani pada waktu itu ke Atambua. Ke Atambua di satu tempat saya tinggal, yaitu di misionaris juga, di tempat kesusterannya Mother Teresa. Di kesusteran itu tempatnya, saya lupa ya, saya harusnya bikin slide-nya. Tempatnya itu seperti penjara, pagarnya itu seperti penjara dari besi begitu, tinggi. Terus di sana ada suster-suster kongregasinya Mother Teresa. Apa yang mereka lakukan? Saya tinggal di sana 1 minggu. Atambua panas sekali dan tidak pernah terpikir kondisinya seperti itu. Tetapi di sana kalau listrik sering mati, tidak ada AC. Terus kalau udah listrik mati pakai lilin, udah bisa malam itu bisa sampai pagi. Itu gelapnya benar-benar gelap banget. Tetapi itu suatu pengalaman yang berharga buat saya. Karena apa? Saya melihat bagaimana suster-suster dari Mother Teresa itu melakukan kasihnya.
Di situ banyak yang mereka lakukan Natalan, jadi mereka mengadakan acara Natalan anak-anak di seluruh desa di sana, di kota kecil namanya WOW, kota kecil desa kecil namanya WOW, itu daerah kecil, bukan di Atambuanya, naik mobil lagi 5 jam ke sana. Nah, itu di sana dikumpulkan setiap tahun rupanya anak-anak dari seluruh daerah di situ, yang anak-anaknya udah pokoknya udah hidung meler ingusnya dari hidung dan sebagainya gitu kan, mungkin nggak mandi dan baunya yang dari anak SD hari pertama, hari kedua SMP dan SMA, hari ketiga pasutri. Jadi 3 hari pelayanan, tapi saya tinggal di sana seminggu. Dan teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Di situ banyak orang-orang yang diperkosa, banyak orang-orang, gampang sekali orang tua memperkosa anak di situ. Ayah memperkosa anaknya gampang sekali di situ. Dan suster itu begitu merawat mereka, begitu luar biasa. Udah pikirannya udah berkurang, jadi kayak orang stres gitu ya. Tetapi suster itu setiap hari memberikan obat, setiap hari memberi makan. Suster-suster di situ masak, mereka melakukan masak untuk ratusan orang. Setiap pertemuan pada waktu itu orangnya sekitar 200. Luar biasa, tidak dibantu oleh orang-orang lain, hanya suster-suster yang mengerjakan semua. Tidak ada namanya WA, hanya SMS. Jadi kalau menghubungi suster hanya lewat telepon atau SMS. Dan meskipun suster itu, saya ingat suster itu setiap hari doanya luar biasa, mengajak kami ke gereja setiap pagi, naik mobil suster. Saya udah seneng banget nih naik mobil suster. Wah, asik nih, mobilnya ada AC-nya. Ternyata apa yang terjadi, teman-teman? Suster buka jendela. Saya pikir jendelanya itu kepencet gitu turun. Saya angkat lagi. Ternyata suster turunin lagi gitu kan. Ternyata suster tidak pakai AC, meskipun mobilnya ada AC. Sampai segitunya. Mereka punya menjaga semua kehidupan mereka. Begitu luar biasa. Jadi kalau melihat kasih yang dilakukan, seorang yang kakinya udah dikena bacok seperti itu, berluka, bernanah, suster merawatnya dengan begitu luar biasa. Kasih yang dilakukan. Orang hanya seperti saya dan teman-teman yang ke sana bertiga hanya melihat, dan itu menarik. Kekaguman yang begitu luar biasa. Dan kita juga mau menjadi terang di dalam gelap. Orang bisa kagum akan kehidupan kita, orang bisa kagum akan perilaku kita, orang bisa kagum akan karakter kita. Itu yang kita mau, memiliki karakter Kristus. Semakin hari semakin diperbaharui. Kalau kita hidup di dalam kasih, berarti kita bisa menjaga hidup di dalam kekudusan. Itu yang diharapkan, bagaimana kita bisa menjadi terang di dalam gelap, hidup di dalam kekudusan. Ayat 3 dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Kita semua orang-orang kudus. Karena kita semua baca di kamus di belakang, kitab suci itu ada, nanti dibaca orang-orang kudus itu siapa. Kita semua orang-orang kudus. Karena kita orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Sebenarnya orang-orang yang sudah dikuduskan itu apa? Orang yang naik lebih tinggi di atas rata-rata. Orang yang naik lebih tinggi di atas rata, berada di dalam keadaan murni seturut dengan karakter Allah. Jadi kita bukan orang yang standar dunia. Tapi kita ada lebih tinggi di atas rata-rata. Dan kita berada di dalam keadaan murni seturut dengan karakter Allah. Jadi makanya saya katakan hidup di dalam kekudusan, kita adalah hidup di satu level di atas hidup dunia. Itu kita diharapkan untuk kita hidup di dalam kekudusan. Hidup di mana kita dipisahkan oleh Tuhan untuk satu pekerjaan yang mulia. Kalau sahabat-sahabat muda ada sampai hari ini seperti mana ada tetap setia di dalam Tuhan melayani karena Tuhan yang sudah mengangkat dari kegelapan ke tempatnya yang terang dan menjadikan kita kudus. Seperti di dalam Petrus dikatakan, 1 Petrus 1 ayat 15-16 katakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Bukan dikatakan sebagian ya. Bukan dikatakan sebagian yang kudus. Mulutnya aja yang kudus. Tangannya aja yang kudus. Matanya aja yang kudus. Enggak.
Tetapi dikatakan hendaklah di dalam seluruh hidupmu. Jadi bukan sebagian dari hidup kita aja yang kudus, tetapi seluruh kehidupan kita yang kudus. Mungkin nggak? Mungkin, karena kita ada Tuhan. Tetapi kita berbicara bukan hanya sebagian. Mungkin di dalam kehidupan kita, kita berpikir tidak mungkin kita 100% sempurna seperti Yesus. Tetapi setidaknya kita tetap berusaha hidup dalam kekudusan. Saya tanya, kenapa kita perlu ke dokter? Kenapa kita perlu ke dokter? Menjaga supaya kita punya kesehatan. Benar? Kita dapat obat, kita minum vitamin. Terus kira-kira kalau kita minum vitamin, kita 100% nggak sehat? Belum tentu kan? Tapi kenapa kita harus minum obat, minum vitamin? Kita berusaha untuk kita sehat. Sama dengan kekudusan. Tidak mungkin 100% sempurna seperti Tuhan. Kita hidup kudus. Tetapi setidaknya kita berusaha di dalam hidup kita. Menjadi terang hidup di dalam kekudusan. Dengan cara apa? Seperti tadi dikatakan bahwa kita diajak untuk kita berelasi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Diajak berarti kita hidup dalam kekudusan. Efesus tadi menjauhi apa? Menjauhi percabulan, tadi menjauhi kecemaran, menjauhi keserakahan, menjauhi semua hal-hal yang kedagingan. Galatia 5 ayat 16-19. Itu menjauhi kedagingan. Contoh, Yusuf. Kita tahu cerita Yusuf ya, dari Kejadian 39 nanti bisa dibaca. Yusuf itu seorang yang sangat-sangat luar biasa di dalam Tuhan, bagaimana dia kekudusannya, ya kan? Nah, Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging ya, udah nanti bisa dibaca di rumah. Cabulan, kecemaran, hawa nafsu dan sebagainya. Teman-teman sahabat muda yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang Yusuf, pada waktu dia dibuang ke sumur, dijual ke saudagar, terus dijual lagi ke Potifar, sampai di Potifar dijadiin budak, terus sama tante Potifar dirayu, digoda, berapa kali digoda, setiap saat Yusuf digoda. Tapi Yusuf tidak mau kompromi dengan dosa. Yusuf tidak mau kompromi dengan dosa. Dia menjaga kekudusan. Nah, teman-teman, sahabat muda yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara kekudusan, saya akhiri dengan satu contoh, contoh yang sangat luar biasa selain Yusuf. Kita mau belajar dari Daniel. Daniel itu ada di dalam kondisi sama seperti kita. Maksudnya dalam arti gini, pada Daniel 1 dikatakan bahwa Daniel itu pada waktu itu, bangsanya itu ditaklukkan oleh Babel. Jadi Daniel itu dibuang, dibawa oleh Nebukadnezar ke Babel. Pada waktu itu ada pemilihan. Nebukadnezar mengadakan satu pemilihan, dia mencari, kita lihat ya, Daniel 1. Pada waktu itu dicari oleh Nebukadnezar seorang yang ayat 3, lalu raja bertitah kepada Aspenan, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yaitu orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat. Nah, tuh ayat 2. Jadi Daniel 1 ayat 2 itu dikatakan bahwa ayat 3, lalu raja bertitah pada Aspenas bahwa dia suruh pilih orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di istana raja. Nah, salah satunya yang termasuk di dalamnya itu Daniel. Jadi teman-teman, Daniel pada waktu itu dari tempatnya dibawa ke satu tempat di Babel yang sebenarnya dia nggak mau. Semuanya baru. Sama kayak kita saat ini ngadepin new normal. Jadi Daniel harus ada di dalam situasi penyesuaian semuanya. Apa yang kita mau belajar dari Daniel hingga dia tetap menjadi terang di dalam kegelapan? Di dalam ayat 8. Kita baca ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja.
Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Seorang yang menjadi terang di dalam kegelapan, yaitu seorang yang punya ketetapan. Seseorang yang mempunyai prinsip yang benar dan kuat di dalam hidupnya. Prinsip yang dimiliki oleh Daniel, prinsip yang benar dan kuat. Daniel berketetapan jadi tidak dapat diubah. Padahal raja bilang kasih makan. Makanan raja semua, yang raja minum semua kasih. Tapi apa Daniel lakukan? Daniel tidak mau dinajiskan oleh semua itu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia berketetapan dia tidak makan semua yang dimakan makanan raja yang buat dia. Terus kira-kira pegawai kerajaan ngomong seperti ini, nanti kamu kurus loh. Apa kata raja? Tetapi apa yang terjadi ternyata? Ternyata di ayat 15 dikatakan, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka, Daniel dan 3 sahabatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada, katakan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Jadi untuk menjadi terang di dalam kegelapan, kita harus punya prinsip di dalam kebenaran, prinsip yang kuat seperti Daniel. Ketetapan yang tidak bisa diubah. Kalau kita mau tetap kudus, ya kudus. Nggak bisa abu-abu. Kalau kita bilang iya, iya. Kalau bilang tidak, tidak. Kita nggak bisa abu-abu. Kaki kanan di surga, kaki kiri di neraka. Kita nggak bisa seperti itu. Tetapi kita kalau mau, kita tetap punya, kita mau menjadi terang di dalam kegelapan, kita harus punya ketetapan yang tidak bisa diubah-ubah seperti Daniel. Jadi sekali lagi saya katakan bagaimana Daniel menjaga kekudusannya di dalam kehidupannya. Yang kedua, bagaimana kita lihat dari Daniel, selain mempunyai prinsip atau ketetapan yang kuat di dalam kebenaran, kita diajak untuk menjadi seorang terang, menjadi terang di dalam kegelapan. Punya iman yang tanpa kompromi. Dalam arti punya iman yang tanpa kompromi, pada waktu itu Daniel, pada waktu zaman itu Nebukadnezar buat berhala dan harus disembah. Dikatakan bahwa setiap kalau bunyi puji-pujian, musik dan sebagainya semua harus sujud menyembah. Tapi apa yang dilakukan oleh Daniel dan ketiga temannya, mereka tidak mau melakukan itu semua. Iman yang tanpa kompromi di dalam kondisi yang terjepit, karena hukumnya apa pada waktu itu? Kalau tidak bersujud, tidak melakukan itu semua, mereka akan di penjara. Mereka akan dibuang ke gua singa. Tetapi itu yang terjadi, mereka akhirnya dibakar, ya kan? Ketiga sahabatnya juga, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi Tuhan berkuasa untuk semuanya itu. Jadi sahabat muda, teman-teman muda, saya ingatkan sekali lagi, Daniel dapat mengalahkan keadaan yang dialaminya. Kondisi yang new normal buat Daniel. Ada di Babel, itu new normal buat Daniel. Dia harus melakukan semuanya dengan baru. Kita pun demikian saat ini. Ada di kondisi, di keadaan new normal. Apakah kita bisa tetap menjadi terang? Mari teman-teman sahabat muda, kita mau tetap menjadi terang di dalam kondisi seperti ini. Yaitu pertama, melekat terus kepada Tuhan. Kepada sumber terang itu sendiri. Melekat pada sumber terang itu sendiri. Kita tetap melekat dan kita memiliki karakter Kristus, memiliki karakter Tuhan di dalam kehidupan kita dengan cara apa? Dengan cara perbuatan atau kesaksian hidup kita. Yaitu kesaksian yang bagaimana hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup di dalam kasih. Mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nggak usah susah-susah. Mungkin kita sudah banyak contoh melakukan orang-orang yang kelaparan dan kekurangan saat-saat sekarang. Betapa banyak dan betapa besar. Betapa banyaknya yang orang alamin seperti itu. Kita masih bisa makan, kita masih bisa Zoom, tapi berapa banyak orang-orang di luar yang bisa mengalami kekurangan. Apa yang bisa kita lakukan? Sekecil apapun yang kita bisa lakukan, kita menjadi terang di dalam kegelapan. Yaitu yang berikutnya, kita berketetapan seperti Daniel, mempunyai prinsip dalam kebenaran dan apa yang tidak bisa diubah. Kalau kita berkata tidak. Jadi kita tidak kompromi dengan dosa seperti Yusuf. Dan yang terakhir, kita punya iman yang tanpa kompromi. Yang kita hadapi, kita boleh tetap melangkah di dalam Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, glow in the dark, bagaimana kita bisa bersinar di dalam terang. Mari kita sama-sama di masa new normal ini. Kondisi apapun yang membuat kita
menekan kita, membuat kita terbatas, kita tetap bisa menjadi terang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin saat ini kita boleh tundukkan kepala. Sama-sama kita tundukkan kepala saat ini. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam ini. Tuhan, Engkau berbicara bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ikut Zoom malam ini. Biarlah Tuhan kiranya Engkau sendiri yang memampukan mereka mengerti secara tidak terbatas kebenaran firman-Mu. Taruhkan setiap pengertian-pengertian ini dalam hati mereka dan mereka boleh melakukan. Tuhan, kami tahu saat ini kami ada di dalam masa-masa yang sebenarnya kami tidak suka, masa-masa di mana kami terbatas dalam setiap gerak kami. Tetapi kami percaya Tuhan semua ini ada di dalam agenda-Mu Tuhan. Dan biarlah kami anak-anak-Mu yang tetap percaya dan setia kepadamu, masuk di dalam rencana-Mu ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan membawa kami sesuai panggilan-Mu bagi setiap kami untuk menjadi terang dunia. Di mana Engkau membawa kami untuk menjadi terang bagi banyak orang. Baik di keluarga, di tempat kerja, di komunitas, dimanapun Tuhan Kau tempatkan kami. Jadikan kami terang Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi terang bagi banyak orang Tuhan. Di kondisi seperti ini. Dan biarlah pada saat ini kami taruh setiap tangan kami. Kita taruh tangan kita di dada kita masing-masing. Tuhan ini kami. Saat ini kami mau berkomitmen di hadapan-Mu. Kami katakan bahwa ini kami Tuhan. Kami adalah terang dunia. Di mana Engkau sang sumber terang yang selalu ada di dekat kami, yang selalu menjadi sumber bagi kami untuk kami tetap boleh menyala di dalam kegelapan. Mampukan kami Tuhan Yesus melakukan itu semua dan identitas yang kami miliki, agar bisa dilihat banyak orang, bahwa kami sungguh mewartakan kabar-Mu, memiliki karakter-Mu Tuhan, dan memiliki hidup yang lebih erat lagi dengan Engkau Tuhan, dan melakukan kasih dalam hidup kami, melakukan kekudusan di dalam hidup kami, dan kami tidak kompromi dengan dosa. Kami punya satu ketetapan untuk kami hidup benar dan kuat di hadapan Engkau, dan dengan iman yang kami miliki Tuhan, kami tetap berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami bawa kepadamu, mungkin saat ini ada yang mengalami masalah ekonomi Tuhan, pengurangan gaji, atau PHK, biarlah Tuhan saat ini Engkau boleh jamah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus, ketakutan-ketakutan yang mereka miliki Tuhan, akan menjalani hari-hari ke depan kami percaya, taruhkan di dalam hati mereka saat ini, tidak ada lagi ketakutan Tuhan, karena Engkau yang merancangkan masa depan penuh harapan, Engkau yang merancangkan segala yang baik dalam kehidupan anak-anak-Mu yang berharap kepadamu Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tanamkan di dalam hati mereka. Kami berdoa saat ini Tuhan. Tuhan Engkau tahu saat ini Tuhan Yesus. Mari Bapa, saat ini Engkau dengar setiap doa anak-anak-Mu ini Tuhan. Pada saat ini saya merasa ada beberapa orang yang mengalami ketakutan akan hari depan, akan hari-hari yang akan dijalani di depan. Serahkan kepada Tuhan saat ini ketakutan-Mu. Karena Tuhan katakan, jangan takut, Dia yang selalu ada menuntunmu, Dia yang selalu memegang tanganmu dengan tangan kanannya yang kuat, dan Dia berjanji Dia akan menyertai engkau, tidak membiarkan engkau dan tidak pernah meninggalkan. Tuhan kami percaya, Engkau teguhkan iman setiap kami, untuk kami melangkah di dalam Engkau. Mungkin kami yang bersekolah atau kami yang kuliah, mengalami kesulitan Tuhan, secara online, tetapi kami percaya, kuasa Roh Kudus memampukan kami. Dan saat ini yang belum memperoleh pekerjaan, kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah yang terbaik. Engkau berikan waktu yang terbaik Tuhan, dan Engkau memberikan yang tepat seperti apa yang Kau inginkan untuk kami diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti Bible Study ini Tuhan. Biarlah semakin hari Engkau tambah-tambahkan Tuhan kerinduan akan firman-Mu, tambah-tambahkan kasih dalam hidup mereka, dan tambah-tambahkan kasih akan Engkau, hingga hidup mereka memancarkan Tuhan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati anak-anak-Mu ini dalam setiap apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Engkau yang berjanji, yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Engkau berjanji Tuhan, mereka seperti tertanam seperti pohon di tepi aliran sungai yang tidak pernah layu dan selalu hijau daunnya. Dan kami percaya apapun yang mereka perbuat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk malam ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi, kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke, makasih banyak Tante Lili, luar biasa Terima banget.